sih tas-tas yang saya tidak tahu, saya kira ini mahal semua ya. Tas sitaan dari terdakwa Lina Ali. Baik Pak Amir, kalau tadi sudah menunjukkan tas-tas dari milik Helena Lim ya, di kasus izin timah ya. Kalau ini bisa dijelaskan ini dari mana nih Pak? Dari Pak Harvey Muiz. Ya, gitu. Suami dari artis Sandra Dewi. Itu yang saat ini juga sedang kita bicarakan mengenai dokumen kepemilikan. Sama juga seperti kasus aset tetap, misalnya tanah. Seperti mana tadi Pak Kepala Badan juga sudah menyampaikan ada roya atau kadang-kadang sertifikat hak miliknya itu tidak diketahui. Dalam beberapa waktu terakhir, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut sejumlah kasus korupsi besar yang menyeret korporasi hingga pejabat tinggi dengan potensi nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Sederet perkara dengan nilai kerugian negara fantastis menuai sorotan publik. Mulai dari kasus korupsi izin timah yang menjerat suami artis Sandra Dewi, tata kelola minyak Pertamina, kasus ekspor minyak mentah atau CPO, dan yang terbaru kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pada periode 21 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah berhasil memulihkan aset hasil tindak pidana hingga mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Lantas, bagaimana strategi yang diterapkan oleh Badan Pemulihan Aset dalam mengelola aset-aset hasil tindak pidana, dan bagaimana pula koordinasinya dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara? Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah 60 menit bersama Kabinet Merah Putih. Bermula dari banyaknya jumlah barang sitaan dari tindak pidana yang merugikan negara, Kejaksaan Agung membentuk Badan Pemulihan Aset yang berfungsi mengkoordinir unit-unit pengelola aset di setiap kantor kejaksaan di seluruh Indonesia dengan pola kerja transparan, akuntabel, dan terstruktur. Badan ini berperan sebagai supporting function yang mendukung keberhasilan penegakan hukum kejaksaan, baik yang dilaksanakan oleh bidang tindak pidana umum maupun bidang tindak pidana khusus. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Badan Pemulihan Aset melakukan optimalisasi aset melalui penjualan lelang. Tak main-main, pada periode 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI berhasil menyelamatkan dan memulihkan aset lebih dari 304 miliar rupiah. Sebagai satuan kerja baru di lingkungan Kejaksaan Agung, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki salah satu tugas utama mendukung program prioritas pemerintah. Halo, selamat siang Pak Amir. Selamat siang. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Amir Yanto. Nah Pak Amir, langsung saja bisa dijelaskan nih. Ayo kita ya sambil jalan ke ruangannya Pak Amir ya Pak. Ya. Oke baik. Pak Amir, ini sebetulnya apa sih peran dan fungsi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung ini Pak Amir? Oh iya, kalau peran dan fungsi tentu saja kita harus bicara masalah dasar hukumnya, yaitu bahwa Badan Pemulihan Aset ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16
tahun 2004 sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 itu Kejaksaan mempunyai tugas untuk melakukan penelusuran, kemudian perampasan dan pengelolaan aset kepada negara, kepada korban atau pihak lainnya. Nah, dari situlah maka dibentuklah berdasarkan Kepres 15 tahun 2024 itu dibentuk Badan Pemulihan Aset. Jadi masih baru ya Pak ya? Masih baru, ya. Oke. Baik Pak Amir, lalu apa sih pentingnya BPA ini dalam konteks peradilan pidana, khususnya tindak pidana korupsi? Iya, bahwa BPA ini tadi saya sampaikan sebagaimana fungsi dan tugasnya adalah pertama yaitu melakukan pengelolaan barang bukti, ya. Kemudian juga melakukan tadi penelusuran, kemudian juga perampasan dan juga melakukan eksekusi untuk barang-barang yang dirampas negara, dalam arti untuk dilelang, kemudian juga untuk digunakan oleh instansi lain, atau mungkin juga kalau yang tidak bisa digunakan atau barang berbahaya itu untuk dimusnahkan. Apakah semua aset ini bisa seluruhnya dimanfaatkan oleh negara, Pak Amir, dan lalu bagaimana mekanismenya? Ya. Pada prinsipnya bahwa barang-barang yang digunakan oleh negara adalah barang yang dirampas untuk negara, yaitu di sini untuk barang yang bernilai ekonomis tentu saja kita lakukan pelelangan. Nah, biasanya untuk perkara tidak benar korupsi itu pelelangan barang rampasan itu digunakan untuk diperhitungkan dengan uang pengganti. Nah, itu. Nah, juga selain barang rampasan itu juga ada barang sita eksekusi. Artinya berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Korupsi, apabila intinya 1 bulan putusan telah memperoleh inkrah dan terpidana belum bisa melunasi uang pengganti, maka harta bendanya bisa disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti. Inilah maka dilakukan sita eksekusi tersebut. Baik, selain dimanfaatkan atau dikembalikan ke negara, ada juga tidak Pak aset-aset hasil tindak pidana korupsi ini yang juga kemudian bisa dimusnahkan? Ada, yaitu barang-barang yang mungkin sudah dalam penyimpanannya tidak bernilai ekonomis lagi. Misalkan ada barang rampasan negara berupa kapal terlalu lama berada sehingga sudah kondisi tenggelam. Nah, itu biasanya diminta dimusnahkan, atau mungkin juga barang-barang bahaya misalkan merkuri. Nah, itu tentu saja dirampas negara dan dimusnahkan. Harus dimusnahkan ya untuk keamanan bersama, ya Pak. Ya, selain itu juga ada barang-barang yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara, misalkan kejaksaan meminta kepada Kementerian Keuangan atau DJKN ada tanah-tanah yang akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Pemukiman dan Perumahan untuk dijadikan untuk membangun rumah. Ya, ngomong-ngomong nih Pak Amir, yang juga sempat ramai jadi sorotan publik ini aset-aset hasil tindak pidana yang disita oleh kejaksaan yang ini sebelumnya milik public figure yang terlibat kasus korupsi. Apakah ini juga termasuk yang dikelola oleh BPA? Oh iya, jadi semua barang bukti yang disita terkait dengan tindak pidana itu BPA yang mengelola gitu. Nah, nanti pengelolaan sejak kapan? Sejak hasil barang itu disita sampai nanti inkrah, sampai ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau barang bukti tersebut nanti ternyata dalam putusannya dirampas untuk negara, maka akan kami lelang dipertimbangkan dengan uang pengganti, kan itu sesuai dengan bunyi putusan. Nah, kalau misalkan ternyata dikembalikan kepada pemilik, maka itu kita kembalikan. Baik, selama proses tersebut nih Pak Amir, dalam proses pelelangan, perampasan aset-aset hasil tindak pidana ini, ada nggak tantangan yang kemudian dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset seperti ini? Beberapa tantangan ada. Yang pertama bahwa barang-barang ini adalah barang-barang banyak yang sekali yang belum clear and clean, ya itu. Misalkan tanah itu atau bangunan itu mungkin ternyata oleh pihak terpidana setelah putusan inkrah itu sebelum disita itu ternyata sudah diagunkan ke bank sehingga ada suatu hak tanggungan. Dengan juga beberapa barang misalkan ternyata dokumennya tidak lengkap, ya misalkan itu. Dan misalkan ada juga kan sitaan kita misalkan tambang. Nah, yang lebih krusial lagi barang-barang yang fluktuasi, misalkan masalah saham pada waktu disita nilainya tinggi, tapi begitu
sita itu bisa nilainya hampir habis, kadang menimbulkan pertanyaan kepada publik. Oleh karena itu untuk melelang itu harus ada suatu acuan kita, nilai dasar itu adalah hasil penilaian dari KPKNL atau KJPP. Oleh karena itu sebetulnya kalau harga itu sudah diperhitungkan dengan nilai pasar oleh ahlinya seperti itu. Lalu kemudian bagaimana BPA menjamin transparansi dalam proses pelelangan ini terhadap publik? Untuk menentukan nilai pasar itu kita minta kepada KPKNL di bawah DJKN atau minta kepada KJPP untuk melakukan suatu penilaian terhadap barang tersebut. Nah, hasil penilaian ini yang kita gunakan untuk minta kepada KPKNL untuk dilelang. Dari itu, dan lelang ini dilakukan oleh KPKNL bukan oleh kejaksaan dan terbuka, diumumkan secara melalui elektronik ya. Jadi itu. Berikutnya juga saya sampaikan bahwa tugas BPA ini bukan hanya mengurusi terkait pelelangan aja Mbak, tapi sekarang ini juga tempat untuk menyimpan barang bukti karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum itu fungsi robasan yang dulu di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu dialihkan kepada kejaksaan, dalam ini dikelola oleh Badan Pemulihan Aset. Baik, menyimpan barang-barang bukti hasil dari tindak pidana ya. Oleh karena itu juga menerima titipan penyimpanan barang bukti dari mungkin KPK, dari penyidik Polri dan sebagainya. Baik, lalu Pak Amir kemudian adakah peran masyarakat dalam proses pemulihan aset ini maupun juga monitoring terhadap kinerja Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung? Oh iya, saya kira saya lebih senang kalau misalkan masyarakat bisa memberikan masukan. Misalkan sekarang tadi saya sampaikan ada beberapa barang misalkan ada hak tanggungannya, sehingga kan sebenarnya kita harus mengeksekusi, melelang. Oleh karena itu barangkali ada suatu pemikiran bagaimana bisa ini semua bisa selesai. Dan juga silakan untuk di dalam pelelangan itu dimonitor, silahkan ya. Tapi juga tadi bahwa saya sampaikan bahwa barang yang kita lelang ini tidak semua ada di Jakarta, nilai tinggi, juga mungkin ada yang di pelosok. Dan kemudian juga dokumennya tidak lengkap dan sebagainya, sehingga itu juga mempengaruhi harga. Nah, oleh karena itu jangan dilihat bahwa seluruh barang yang kita kelola ini sudah clear and clean dan juga langsung bisa dilelang. Kita itu tidak melakukan sendiri, tapi koordinasi, kolaborasi baik dengan KJPP, dengan KPKNL di bawah Ditjen Kekayaan Negara dalam penilaian, dan juga lelangannya dilakukan oleh KPKNL. Oleh karena itu prosesnya mungkin juga agak lama. Nah, ini tentu saja memerlukan proses dan juga memerlukan biaya kadang-kadang di situ. Baik, Pak Amir, ini kita sudah sampai di depan ruangan kerja Pak Amir ya Pak ya? Ya, ruang kerja Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di dalam ruangan Pak Amir ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di 60 menit bersama Kabinet Merah Putih. Ya, masih di 60 menit bersama Kabinet Merah Putih, dan saat ini saya sudah berada di ruang kerja Bapak Amir Yanto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pak Amir, boleh ya lihat-lihat bagaimana isi ruang kerja Pak Amir, di mana Pak Amir kesehariannya menyelesaikan tugas di ruangan ini. Ini ruang kerja kayaknya baru nih Pak ya? Baru Pak, gedung ini baru. Dulu yang lama kan terbakar itu, terus bangun gedung baru sekitar tahun 2021-22. Oke. Nah, Pak Amir, ini saya tertarik sama pajangan Pak Amir yang ada di sini. Ini ada keris ya, ada dua keris, satu di dinding, satu dipajang di lemari ini nih Pak. Bapak emang penyuka keris gitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya saya tuh tidak penyuka, tapi kalau yang keris yang saya pasang ini adalah yang satu ujung ini adalah yang warisan dari kakek saya. Nah, kakek saya itu waktu kecil saya sering diajak beliau, baik itu khususnya kalau menggembala kerbau, sering juga dinasihati. Oh, jadi ini warisan dari kakeknya Pak Amir? Yang ini warisan dari kakek saya. Makanya saya taruh di sini biar mungkin juga pengingat gitu ya Pak? Pengingat dan nasihat-nasihatnya gitu. Yang kedua juga saya mohon maaf bukan ini rasis, bahwa saya kan orang Jawa, tentu saja juga harus mencintai budaya Jawa, melestarikan kebudayaan lokal ya Pak ya.
tidak sih pembaharuan regulasi mungkin Pak Amir di bidang teknologi yang kemudian berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari BPA Kejagung RI? Ya, jadi ini dulu Mbak, bahwa dulu sebelum jadi BPA ini adalah yang mengelola aset ini adalah namanya pusat pemulihan aset. Kemudian tahun 2024 dengan adanya Kepres 15 tahun 2024 yang perubahan keempat organisasi kejaksaan itu ada Badan Pemulihan Aset. Tentu saja bahwa dengan adanya peningkatan di pusat masyarakat dengan badan masyarakat akan tugas dan fungsinya juga lebih luas, oleh karena aturan-aturan juga kita sesuaikan. Sekarang baru proses pembuatan pedoman dan SOP di Badan Pemulihan Aset itu. Baik, kemudian Pak Amir untuk saat ini nih, apakah BPA mungkin sedang mengejar barang rampasan atau target barang rampasan yang saat ini masih ada di luar negeri? Lalu bagaimana mekanismenya dan juga mengatasinya Pak Amir? Ya, tentu saja bahwa kita pun akan mengejar aset-aset yang ada di luar negeri, tentu saja untuk terpidana yang belum melunasi uang pengganti. Nah, kemudian juga kita tentu saja harus kerjasama baik dengan pemerintah maupun non pemerintah ya yang ada di luar negeri, gitu, pihak swasta. Nah, kemudian juga tentu saja Mbak, selain itu bahwa kita khususnya di tingkat ASEAN juga bekerjasama dengan jaksa-jaksa se-ASEAN, gitu. Jaksa di ASEAN. Baik, biasanya apa saja tantangan yang dihadapi oleh BPA dalam mengejar target barang rampasan atau aset-aset dari hasil tindak pidana yang masih ada di luar negeri? Ya, tentu saja yang pertama adalah hukum negara kita dengan luar negeri itu berbeda, gitu loh. Jadi ini juga jadi tantangan tersendiri. Dan yang kedua juga kadang-kadang ada beberapa aset negara itu bahwa hasilnya itu juga sharing. Nah, itu aturan di kita belum ada untuk sharing. Kan barang rampasan atau barang rampasan negara ini setelah dilelang kan sebenarnya disetorkan ke negara. Oleh karena itu dengan luar negeri ini ada semacam sharing. Kalau saya misalkan bisa nemukan nanti bagian seperti apa ini, seperti ini juga perlu ada suatu regulasi yang harus dibuat. Pak Amir, ngomong-ngomong kan BPA ini kan terbilang baru berdiri ya Pak Amir. Adakah tugas khusus yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap Badan Pemulihan Aset Kejagung ini? Tentu saja tugas khusus ya kepada Bapak Jaksa Agung. Saya kira siapapun di mana itu kasus mendukung pemerintahan beliau melaksanakan asta cita ya. Itu oleh karena itu memperkuat penegakan hukum tentu saja. Nah, inilah salah satu tugas BPN adalah mendukung untuk Pitsus dalam rangka pengembalian kerugian negara, kan seperti itu. Juga barang bukti harus dikelola sehingga nilainya tidak akan turun atau dia rusak dan juga tidak bahkan hilang, kan itu. Karena ke depan ini bahwa tindak pidana korupsi ini bukan semata-mata hanya untuk menghukum, tetapi bagaimana bisa mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang akibat dikorupsi tersebut. Baik, Pak Amir, sejauh ini seperti apa capaian dari Badan Pemulihan Aset dalam memulihkan aset ini, Pak Amir? Sampai dengan bulan Januari sampai dengan Juni 2025 ini kami berhasil untuk melelang barang itu senilai sekitar 700 miliar. 700 itu memang miliar juga belum bisa optimal. Karena apa? Karena memang sekali lagi bahwa barang yang kita kelola tidak semuanya clear and clean. Yang kedua juga barang-barang yang kita lelang ini tidak ada peminatnya. Sebagai contoh tahun 2024 itu sekitar 60%, 61% barang-barang yang kita lelang itu tidak ada peminatnya. Kalau tidak ada peminatnya, kemudian proses selanjutnya seperti apa Pak terhadap barang-barang tersebut? Proses selanjutnya kalau di kejaksaan ini untuk kita lelang kembali dengan penilaian kembali.
Baik, sebetulnya bagaimana sih Pak proses dari barang-barang atau aset-aset tersebut disita dari tindak pidana, kemudian sampai ke penaksiran harga hingga pelelangan hingga kemudian bisa dimiliki oleh masyarakat? Oke, ya pada umumnya bahwa kami ini mengelola barang bukti hasil penyidikan, ya, baik itu oleh penyidik kejaksaan atau penyidik Polri atau penyidik lainnya. Karena apa? Karena di BPA ini juga berdasarkan Kepres 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum bahwa perubasan ini beralih dikelola oleh kejaksaan dalam ini BPA. Oleh karena itu kami juga mengelola masalah barang bukti, yaitu. Nah, kemudian khusus barang bukti yang tidak pidana khusus ini tentu saja setelah penyidikan kan dilanjutkan ke penuntutan. Nah, dalam penuntutan ini kita tetap mengelola, kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, apabila barang-barang tersebut putusannya dinyatakan kembalikan kepada pemilik, maka kita kembalikan. Tapi kalau itu dirampas untuk negara, maka setelah itu kita lelang. Nah, proses lelang bagaimana? Yaitu kita mengajukan kepada DJKN, dalam ini KPKNL atau mungkin KJPP ya swasta, untuk dilakukan penilaian barang tersebut. Nah, hasil penilaian itu ada penilaian wajar, ya. Itu kemudian kita sebagai dasar untuk pelelangan. Nah, pelelangan itu juga kita minta kepada KPKNL. Jadi yang melelang adalah KPKNL. Kita adalah pemilik barang, minta tolong kepada KPKNL untuk dilelang. Nah, di situ tentu saja dengan syarat-syarat antara lain juga mungkin harus ada uang jaminan maksimum kalau tidak salah 50% ya. Kemudian KPKNL yang melelang diumumkan secara terbuka melalui website baik Kejaksaan maupun KPKNL. Jadi lelang ini terbuka, siapapun boleh ikut, yang penting memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, kan itu. Baik, ini BPA ini kan bersinggungan dengan aset-aset atau barang-barang yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan cukup banyak begitu ya Pak Amir. Ini tentu perlu koordinasi dengan beberapa instansi lainnya begitu ya, dengan pihak-pihak terkait. Ini kerjasamanya BPA ini dengan instansi apa saja Pak? Ya tentu saja, misalkan kita kerjasama dengan Bakamla, misalkan ada suatu barang bukti berupa kapal, ini kan perlu juga pengawasan pengaman. Misalkan sekarang ada kapal MT Arman 114 yang ada di Batam, itu kita minta tolong kepada Bakamla untuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita kerjasama dengan misalkan BPN, yaitu untuk mengecek misalkan apakah tanah atau bangunan yang kita lelang itu clear and clean atau tidak. Terus kemudian juga dengan KPKNL itu di DJKN itu baik dalam melakukan penilaian maupun juga untuk pelelangan, dan juga untuk pelelangan juga kerjasama dengan kantor penilai KJPP ya, seperti itu. Baik, termasuk juga dengan DJKN ya Pak ya? Iya. Jadi tak hanya pelelangan tapi juga pengelolaan terhadap aset-aset tindak pidana. Betul. Ini saya jadi penasaran, ingin melihat beberapa barang bukti atau aset-aset hasil tindak pidana yang disita dan ada di BPA ini Pak. Iya, memang ada barang bukti yang kita simpan di sini aja, kita lihat. Boleh ya kita lihat Pak ya? Oke. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN adalah unit eselon 1 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan kekayaan negara. Peran utamanya meliputi perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan terkait kekayaan negara, penilaian dan lelang. DJKN juga bertanggung jawab atas pengelolaan piutang negara dan melaksanakan lelang serta berperan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang-bidang tersebut. Pencapaian DJKN mencakup berbagai aspek pengelolaan kekayaan negara, termasuk realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan capaian lelang yang seringkali melebihi target.
DJKN juga aktif dalam melakukan inventarisasi dan penilaian barang milik negara atau BMN, serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan kekayaan negara. Ya pemirsa, masih di 60 menit bersama Kabinet Merah Putih bersama saya Syafaati Suryo, dan masih bersama saya ada Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ada Bapak Amir Yanto. Yes. Pak Amir, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang mengenai fungsi dan peran BPA, kemudian juga pengelolaan aset-aset dari hasil tindak pidana yang dikelola oleh BPA. Nah, sekarang kita akan menuju ke ruangan apa nih Pak? Bapak katanya tadi mau ajak saya ke suatu ruangan. Ruangan apa nih Pak? Oh, di situ ruang penyimpanan barang bukti. Ya, jadi tapi cuma kecil di situ untuk menyimpan tas-tas yang hasil sitaan. Oh, itu dari kasus mana saja tuh Pak? Kalau nggak salah itu yang disimpan itu adalah di kasus timah. Kasus timah yang menjerat suami dari Sandra Dewi dan juga Helena Lim, betul ya Pak ya? Oke. Memang semua barang rampasan ini semuanya disimpan di sini ya Pak, atau ada di tempat lain juga? Oh enggak, itu cuma tas-tas itu aja. Yang lain disimpan, ada yang di Rubasan, ada juga yang di bekas Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Ya. Kan ada itu macam-macam itu. Kemudian ada juga yang di Babel yang alat-alat berat ya. Jadi banyak barang buktinya barang. Pasti jumlahnya sudah sangat banyak sekali ya Pak ya, dari berbagai kasus yang ditangani oleh Kejaksaan. Riskan, maka kita simpan di tempat yang khusus dengan harapan tetap terjaga dengan baik. Nanti kita akan lihat seperti apa tas-tas barang rampasan dari hasil tindak pidana, dan kita akan masuk ke ruangannya. Di sana juga ini ada tamu kita ya, narasumber satu lagi yang sudah menanti di dalam. Dirjen, baik, ayo kita masuk ke dalam. Pak Amir. Oke, baik. Pemirsa, sekarang ini sudah ada narasumber kita, ada Bapak Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Apa kabar Pak Rionald? Baik, terima kasih Syafa. Baik, ini pemirsa, jadi BPA dan juga DJKN ini bersinergi, berkolaborasi dalam mengelola aset-aset dari hasil tindak pidana yang ada di Indonesia. Nah, Pak Rionald mungkin bisa dijelaskan seperti apa bentuk kolaborasi sinergi antara BPA dengan DJKN dalam mengelola aset-aset dari hasil tindak pidana ini. Baik, terima kasih Syafa, Pak Amir, terima kasih juga. Jadi untuk menjelaskan, pada dasarnya Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini melakukan pengelolaan. Mungkin dapat saya sampaikan bahwa BPA dalam hal ini penegak hukum, Kejaksaan Agung, kemudian KPK dan Kepolisian itu merupakan pengurus daripada barang rampasan. Apa itu pengurus? Pengurus itu dia melakukan penatausahaan dan juga pengamanan. Nah, kalau kami Direktur Jenderal Kekayaan Negara, kami melakukan pengelolaan. Nah, jadi di dalam lingkup yang dilakukan oleh Pak Amir, pengurusan itu beliau melakukan penatausahaan, kemudian melakukan inventarisasi dan juga melakukan pelaporan. Nah, ada saatnya ketika selaku pengurus beliau ingin melakukan pemanfaatan. Nah, untuk hal seperti itu memerlukan persetujuan dari kami. DJKN. Jadi beliau mengajukan permohonannya, kemudian kita lihat dan kita setujui. Nah, jadi penjualan untuk lelang ya Pak, untuk termasuk untuk lelang. Jadi penjualan langsung. Jadi untuk barang rampasan ini bisa dilakukan pemanfaatan, bisa juga dilakukan pelelangan, penjualan. Dan bahkan dalam hal dianggap bahwa barang tersebut memang sudah tidak dapat diapa-apakan lagi, maka dapat dilakukan pemusnahan. Nah, untuk hal-hal tersebut
Pak Amirianto selaku Kepala Badan Pemulihan Aset meminta dengan kami. Ya, kalau dari BPA sendiri nih, ada nggak sih tantangannya dalam mengelola aset-aset dari hasil tindak pidana ini yang berkolaborasi dengan DJKN, Pak Amir? Kalau tantangan yang internal itu tentu saja pertama sekarang adalah masalah tempat penyimpanan, yaitu perlu juga berpanjang, kemudian juga saya kira, tapi ini tidak perlu, ini tentu saja anggaran, memerlukan anggaran yang besar. Oleh karena itu juga kita harus seoptimal mungkin kita laksanakan. Dan berikutnya juga kalau koordinasi dengan DJKN sangat-sangat bagus ya, nggak ada masalah. Memang hanya barang-barang yang rampasan itu juga masih banyak barang yang belum clear and clean. Barang ini juga kadang-kadang penilaian dari KPKNL di bawah beliau itu sebenarnya sudah wajar, tetapi masyarakat masih menganggap bahwa barang itu terlalu mahal sehingga tidak ada pembelinya. Ya, kemudian juga terkait dengan situasi ekonomi, kalau situasi masih sulit misalkan, juga menjual barang ini adalah sangat sulit. Pak Dirjen kami selalu komunikasi dan kami pun juga sudah membentuk tim dengan beliau untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada sehingga akan memudahkan dalam pengelolaan penjualan. Baik, ya, jadi Pak. chemistry-nya sudah bagus banget ya antara BPA dengan DJKN. Nah, Pak Amir dan Pak Riongat, ini kita sudah ada di suatu ruangan. Ini saya lihat isinya dipenuhi dengan kotak-kotak. Ini ada lemari berisi berbagai macam merek, jenis, dan juga warna tas ini, Pak. Mungkin Pak Amir bisa dijelaskan ini barang rampasan dari kasus apa saja nih, Pak Amir? Nah, ini barang rampasan terkait dengan kasus pengelolaan timah. Boleh sambil ditunjukkan, Pak Amir, kita mendekat ke sini supaya pemirsa bisa lihat seperti apa sih tas mahal yang dimiliki oleh koruptor. Saya kira ini mahal semua ya. Mahalnya saya tidak tahu, tapi ini adalah tas sitaan dari terdakwa Lina Lim. Ya, tapi dalam putusan pengadilan negeri ini dinyatakan dikembalikan untuk kepada yang bersangkutan, tapi kami masih menunggu putusan proses kasasi seperti apa. Saya tidak tahu mahal atau tidak ya, karena saya tidak ahli dalam tas. Ya. Ini tas ini kan salah satu barang rampasan yang disita dari belum, ini masih barang bukti. Dikatakan barang rampasan, nanti kita lihat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini masih dalam proses kasasi, apakah nanti dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pemilik. Kalau dikembalikan ya nanti kita kembalikan, tetapi kalau misalnya dirampas untuk negara, ini nanti kita lelang dan hasil lelangannya kita setorkan kepada kas negara. Nah, dalam pelelangan inilah maka kami meminta bantuan kepada Pak Dirjen untuk dilakukan penilaian. Kemudian juga minta kepada beliau untuk dilakukan lelang. Hasil lelangnya 1 kali 24 jam kita setorkan ke kas ini negara. Kalau seandainya dijadikan sebagai barang rampasan setelah adanya putusan ingkrah dari pengadilan, selanjutnya dari DJKN, bagaimana proses selanjutnya terhadap barang-barang rampasan ini, Pak Riono? Baik, jadi dari BPA itu akan mengajukan permohonan kepada kita, tentu tergantung jenis barangnya ya. Kalau misalnya seperti barang bergerak seperti ini, biasanya itu diajukan permohonan lelang. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Amirianto, dilakukan penilaian. Nah, setelah kita lakukan penilaian, baru kemudian kita umumkan, karena penilaian itu adalah menjadi referensi harga. Penilaian adalah referensi harga minimal. Nah, kemudian itu kita umumkan. Nah, kita umumkannya di lelang.go.id. Jadi supaya Bapak Ibu juga sekalian nggak tertipu, yang resmi itu adalah lelang.go.id. Nah, setelah itu untuk barang-barang tertentu maka ada istilahnya uang jaminan untuk menunjukkan keseriusan orang yang mau mengikuti lelang. Nah, setelah itu kemudian kita lelang. Pemenangnya itu bisa terlihat dan kita melakukannya sifatnya adalah open bidding. Jadi para penawar itu bisa melihat siapa penawar di antara mereka, termasuk kalau mereka mau mengajukan penawaran yang tertinggi. Lalu, selama proses itu, apa saja tantangan yang kerap kali dihadapi oleh DJKN ini? Saya rasa kalau untuk yang barang bergerak ya,
kecuali kalau kendaraan, tapi misalnya seperti kasus tas ini saya rasa itu lebih plain, simple. Nah kalau untuk barang bergerak misalnya kendaraan, kadang-kadang ada isu mengenai dokumen kepemilikan. Nah itu yang saat ini juga sedang kita bicarakan mengenai dokumen kepemilikan. Sama juga seperti kasus aset tetap, misalnya tanah. Seperti mana tadi Pak Kepala Badan juga sudah menyampaikan ada roya atau kadang-kadang sertifikat hak miliknya itu tidak diketahui. Karena kan sebetulnya yang disita itu adalah tanahnya, gitu. Nah, jadi memang hal-hal seperti itu yang memerlukan penguatan supaya ketika aset rampasan yang sudah jelas-jelas ada dalam putusan itu dirampas untuk negara, itu bisa kita lelang. Baik, Pak Aryo, ketika sudah masuk proses lelang, ini sejauh ini bagaimana minat masyarakat terhadap barang rampasan yang dilelang ini, Pak Aryo? Iya. Ini menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya contoh tas ini ya, saya rasa soal mengenai soal nilainya itu orang udah agak ngerti ya. Nah, memang ada beberapa hal, contoh misalnya tanah tadi seperti yang dikatakan Pak Amiranto, saya kasih contoh. Kadang-kadang aset rampasan yang berupa tanah itu luasnya luar biasa luasnya, sehingga tidak mudah menemukan pembeli yang bisa membeli parcel secara luas. Itu satu. Kemudian juga yang kedua, terhadap aset tersebut mungkin ada yang diduduki orang. Nah, itulah sebabnya saya saya menyampaikan kepada Pak Amiranto bahwa kejaksaan selaku penjual itu sebetulnya bisa melakukan banyak hal. Jadi ketika ada nilai itu kan ada referensi, kejaksaan sebagai penjual itu juga berhak untuk melihat lagi nilai tersebut, mengingat banyaknya masalah terhadap aset tersebut. Juga diperhitungkan dalam penilaian. Harusnya kita perhitungkan dalam penilaian, karena orang tuh sering merasa bahwa kan kalau kita rampasan itu kan bukan voluntary ya, gitu ya. Nah jadi mungkin nanti orang masih bisa gugat atau kemudian sertifikat belum ada. Nah jadi sebetulnya kita juga mendorong kepada pengurus, dalam hal ini dalam kasus kita ini adalah kejaksaan, untuk berani menetapkan nilai yang bisa mencerminkan tingkat kerumitan dan kesulitan barang tersebut. Oke, baik Pak Aryo, nih kalau seandainya ada pemirsa yang tertarik ingin memberi atau menghadiri lelang dari barang-barang rampasan hasil tindak pidana, seperti misalnya tas-tas mewah di belakang ini, karena siapa tahu menurut pemirsa harganya lebih murah gitu ya dari pasaran. Iya. Ini bagaimana mekanismenya? Oh, jadi gini. Tadi lihat di itu dilihat di lelang.go.id dan itu biasanya kita umumkan. Nah, kita juga mengumumkan lewat website kita. Kejaksaan juga mengumumkan lewat websitenya. Nah, ini memang tinggal penggemar tas ya rajin-rajinlah mengunjungi website kejaksaan biar tahu gitu. Dicatat ya pemirsa ya. Iya, betul. Semua barang yang kita lelang kita umumkan. Yang mungkin pas lelang mobil mewah pengen silahkan, tanah silahkan, rumah silahkan, apartemen silahkan. Betul. Jadi kita terbuka, kita umumkan. Baik Pak Amir, kok tadi sudah menunjukkan tas-tas dari milik Helena Lim ya di kasus izin timah ya. Kalau ini bisa dijelaskan ini dari mana nih Pak? Dari Pak Harvey Muiz. Ya, gitu. Suami dari artis Sandra Dewi ya, kasus korupsi izin timah itu ya Pak? Mungkin ya, saya tidak tahu apa istrinya siapa, saya tidak tahu. Oke, begini kira-kira ada berapa ya Pak? Puluhan mungkin ya? Semua ini sekitar 100 lebih. Kalau nggak salah yang Bu Helena itu sekitar 30 sekian, yang Mbak HP mesin sekitar 70-80. Ini berapa taksiran harga dari seluruh tas-tas yang disita? Nggak tahu, saya nggak bisa naksir. Yang bisa naksir nanti ahlinya dari Pak Dirjen. Begini, nanti saya sampaikan bahwa tas ini sekarang masih dalam proses peradilan yaitu kasasi. Jadi nanti kita lihat apakah tas ini dirampas untuk negara atau dikembalikan pada pemilik. Nah kalau
nanti putusannya dirampas untuk negara setelah berkekuatan hukum tetap, maka tentu saja kita lelang. Sekarang belum tahu, ini baru kita simpan kan itu. Baik, ini kita ke Pak Rionat lagi. Pak Rionat, mungkin sebagian masyarakat banyak yang belum tahu mengenai tugas dan kewenangan dari DJKN dalam penyelesaian barang-barang rampasan hasil tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jadi dijawab nanti Pak Rionat setelah jeda, nanti kita jalan-jalan keluar dulu, kita pindah lokasi supaya nggak bosen ya. Setelah melihat-lihat tas, kita akan ke ruangan lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di 60 menit bersama Kabinet Merah Putih. Ya, masih di 60 menit bersama Kabinet Merah Putih dengan saya Syafaati Suryo, dan masih bersama saya ada Bapak Ronald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan juga Bapak Amirianto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI. Kita lanjutkan Pak Ronald sambil kita jalan ke sana. Ya, Pak Ronald, ini sebetulnya apa sih peran dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini? Jadi kami kan dari namanya kita mengurusi kekayaan negara. Dalam topik kita hari ini kaitannya dengan barang rampasan, kami di DJKN menjadi pengelola, tapi utamanya adalah kita menjadi fasilitator. Nah, ketika kami menjadi pengelola, saya mau kasih contoh, ada barang yang sudah inkrah dirampas untuk negara, itu kemudian dilakukan penetapan status penggunaan. Nah, itulah kalau diingat dalam rangka mendukung program perumahan rakyat, Kejaksaan Agung juga memberikan tanah yang merupakan hasil rampasan untuk dapat digunakan bagi program perumahan rakyat tersebut. Perumahan dan pemukiman. Ya, jadi kalau ingat waktu itu Pak Ara menyampaikan. Nah, jadi kami yang mengurusi permohonan mengenai pemanfaatan dan juga penetapan status penggunaan dari barang rampasan tersebut. Baik, lalu Pak Rio, bagaimana kemudian untuk menjamin transparansi dari proses pelelangan barang rampasan ini? Iya. Nah, jadi yang pertama kan kita sudah melakukan digitalisasi lelang ya, sehingga itu terbuka untuk umum. Kemudian yang kedua, kita juga memastikan adanya standar yang dilakukan oleh seluruh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kami, gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga bekerja sama dengan BSSN untuk menjaga keamanan dari digitalisasi kita, yaitu lelang.go.id tersebut. Nah, kaitannya dengan apa yang kami lakukan bersama Pak Amirianto adalah kita ini sekarang sedang mendiskusikan beberapa ketentuan yang kita akan perbaiki ya, untuk lebih mempermudah terhadap barang-barang yang telah menjadi rampasan negara. Jadi kami dengan Pak Amirianto itu sedang mendiskusikan beberapa peraturan terkait dengan penilaian dan juga terkait dengan pelaksanaannya, karena yang dimiliki oleh Pak Amirianto ini menurut kami adalah sesuatu yang sifatnya khusus, bukan seperti hal-hal yang biasa. Apalagi semakin lama barang itu tidak dapat dimanfaatkan, maka semakin besar biaya yang harus disediakan oleh Pak Kepala Badan Pemulihan Aset. Dan juga ini Pak, untuk barang rampasan negara tidak pernah korupsi. Berdasarkan undang korupsi yang sekarang ini Undang-Undang 20 tahun 2001, itu bahwa barang rampasan ini diperhitungkan sebagai uang pengganti. Tetapi suatu subsidiarnya, kalau sampai terpidana melaksanakan subsidiarnya, maka barang-barang ini tidak bisa lagi dirampas untuk negara, tetapi dikembalikan. Nah, ini oleh karena itu memang kita harus cepat dan juga dengan aturan yang mungkin lebih memudahkan, sehingga ada pemasukan untuk negara untuk mengembalikan kerugian negara yang dilakukan, yang dikorupsi oleh terpidana. Baik, Pak Rio, ngomong-ngomong, ini berapa besar nilai barang rampasan yang telah berhasil dikumpulkan tahun ini dan kemudian dikembalikan kepada negara? Baik, terima kasih. Jadi saya ambil periode ya. Jadi tahun 2020 sampai 2025
besaran barang rampasan yang diajukan permohonan lelangnya kepada kami adalah sekitar 20 triliunan. 21 kalau saya nggak salah. Nah, 11 triliun itu yang dari kejaksaan. 11 triliun dari kejaksaan. Nah, dari barang-barang tersebut yang laku itu sekitar 3,2 atau 3,3 triliun. Yang 3,1-nya 3,09 kalau saya nggak salah itu yang berasal dari kejaksaan. Iya. Jadi kami bisa melelang sekitar 3,09 triliun yang berasal dari barang rampasan kejaksaan. Baik, lalu ada tidak sih barang rampasan yang kemudian tidak bisa dilelang dan juga tidak bisa dikembalikan kepada negara, Pak Rio? Nah, kalau barang rampasan yang tidak bisa dilelang itu tentu tergantung dari kasusnya. Jadi seperti tadi Pak Kepala Badan Pemulihan juga sudah menyampaikan ada hak tanggungan, ada hak tanggungan gitu. Sehingga tidak ada pelelangnya karena pelelang yakin kalau itu menang tidak akan bisa balik nama karena ada royanya misalkan. Atau proses lelang ada gugatan. Sehingga dengan demikian KPNKL di bawah beliau tidak bisa melelang dan akhirnya tadi waktu terpidana menjalankan pidana pokok sudah selesai, akhirnya lanjut kepada melaksanakan pidana subsidiar uang pengganti. Nah ini tuh kadang banyak. Baik, apakah mungkin ada penyebab lainnya mungkin Pak Ronald? Saya rasa sih apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan Pemulihan sudah merefleksikan mengapa suatu lelang itu bisa tertunda. Baik. Ini sayang sekali waktu kita terbatas, pemirsa. Pak Ronald dan juga Pak Amirianto, ini sangat komprehensif sekali. Kita jadi tahu nih bagaimana pengelolaan aset-aset hasil tindak pidana yang ditangani oleh kejaksaan dan kemudian juga berkolaborasi dengan DJKN. Kemudian bagaimana proses pelelangan dari barang rampasan hingga kemudian dikembalikan kepada negara. Terima kasih Pak Amirianto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, dan juga Pak Ronald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian 60 menit bersama Kabinet Merah Putih. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh